Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Kemarin memang saya tidak bisa membuat konten, tapi hari ini saya perlu membuat konten ini untuk membahas tentang rencana dari Sandy Walsh yang akan pindah ke klub asal Jepang, Yokohama Marinos. Dan seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa Sandy Walsh adalah pemain penting dari timnas Indonesia. Bahkan di pertandingan terakhir dari timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia round 3 lawan Arab Saudi, Sandy Walsh bahkan menjadi starter walaupun tidak bermain sampai pertandingan selesai karena digantikan dengan Yakob Sayuri. Dan seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, bahwa Sandy Walsh adalah salah satu dari beberapa pemain yang tampil konsisten pada saat membela tim nasional Indonesia. Maka itu bagi saya ini adalah berita yang sangat mengejutkan. Karena sepengetahuan saya, Sandy Walsh juga adalah salah satu pemain yang diandalkan di klubnya KV Mechelen, Belgia. Tapi sepertinya karena memang dalam beberapa pertandingan terakhir Sandy Walsh memang tidak mendapatkan menit bermain yang cukup, maka sepertinya pada saat ada penawaran atau juga tantangan untuk bermain di Jepang, maka Sandy Walsh kemungkinan akan menerima tantangan tersebut. Kenapa saya masih mengatakan kemungkinan? Karena belum ada berita resmi, tetapi dari informasi yang saya terima, Sandy Walsh selangkah lagi akan gabung dengan klub Jepang tersebut, Yokohama Marinos, yang kita tahu berkompetisi di J-League. Apakah ini adalah kepindahan yang baik bagi Sandy Walsh? Kalau kita mencermati kualitas kompetisi dari Liga Jepang, ya tentulah ini adalah kepindahan yang baik, ini adalah langkah yang baik lah bagi Sandy Walsh, walaupun sebelumnya dia bermain di Eropa, yang kita tahu dia bermain juga di kasta tertinggi kompetisi sepak bola Belgia bersama KV Mechelen, yaitu di Pro League. Tapi ya Liga Jepang juga kalau di Asia ya adalah yang terbaik lah untuk saat ini dari segi kualitas kompetisi dan juga dari segi persaingan di J-League. Dan kan J-League One ya, dia bermain di kasta tertinggi kompetisi sepak bola Jepang. Tetapi, nah ada tetapinya nih, yang saya khawatir jangan sampai nih, karena ya kita tahulah sebelumnya beberapa pemain timnas Indonesia atau beberapa pemain Indonesia yang gabung ke klub Jepang ya tidak mendapatkan menit bermain yang cukup. Bahkan seperti menjadi alat marketing. Nah inilah yang saya pikir perlu dibicarakan dari pihak Sandy Walsh ke pihak Yokohama Marinos. Agar ada semacam kesepakatan ya, bahwa Sandy Walsh itu perlu mendapatkan menit bermain. Apalagi seperti yang kita ikuti pemberitaan sebelumnya, bahwa Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, mengatakan bahwa dia akan memilih atau dia akan memberikan kesempatan lebih banyak kepada pemain-pemain yang bermain secara reguler di level klub. Nah mungkin juga ini kepindahan dari Sandy Walsh agar dia bisa mendapatkan menit bermain yang cukup supaya dia bisa mempertahankan tempatnya di starting lineup dari tim nasional Indonesia. Walaupun kita tahu kompetisinya ketat lah, ya kan, karena ada Kevin Dix yang juga bisa bermain di posisinya, belum lagi ada Asnawi Mangkualam. Jadi feeling saya ini dia pindah ke Jepang pada saat mungkin juga ada penawaran dan juga dia bisa mendapatkan menit bermain yang cukup. Nah ini bagus. Dan juga satu hal lagi, dari Jepang kalau nanti perlu ke Indonesia kan lebih dekat, ya. Atau sekarang nih contohnya mau bermain di Australia, ya memang akan lebih dekat dari Jepang ke Australia, kan seperti itulah kira-kira hitungannya. Dan juga pada saat bermain di Jepang, nah Jepang ini juga kita tahu kompetisinya yang J-League ini adalah kompetisi yang memang kualitas nomor 1 di Asia saat ini. Dan kita tahu banyak klub-klub Jepang itu juga perform di kompetisi antar klub Asia, yaitu AFC Champions League atau AFC Champions League 2. Ada yang namanya AFC Champions League Elite, AFC Champions League 2. Jadi ini bagus juga bagi Sandy Walsh. Namun lagi-lagi seperti yang tadi saya katakan dan saya ulangi lagi, dia harus mendapatkan menit bermain yang cukup. Kalau soal follower ya tentu nanti akun sosial media dari Yokohama Marinos pasti naik lah. Karena kita kan supporter dari timnas Indonesia pasti ingin memantau bagaimana perkembangan dari pemain tim nasional Indonesia. Apalagi Sandy Walsh adalah salah satu pemain yang lebih awal sebelumnya gabung ke timnas Indonesia kan, yang merupakan pemain keturunan bersama Jordi Amat dan juga Shane Patinama. Kalau Jordi Amat, nah itu pada saat dia pindah ke Malaysia, nah kita lihat permainannya juga ya terus terang lah mulai menurun di timnas Indonesia. Bahkan banyak sekali kesalahan yang dia biasa lakukan. Nah ini kalau ke Jepang ya saya masih merasa oke lah ya. Feeling saya masih oke lah.
Tapi ya yang saya harapkan nanti dia juga bisa mendapatkan tempat yang penting di tim Yokohama Marinos. Dan kita tahu bahwa tipe pemain seperti Sandy Walsh ini yang akan sangat bermanfaat bagi Yokohama Marinos. Kenapa? Karena dia adalah tipe pemain yang ngotot. Dan dia tipe pemain yang punya skill tinggi. Jadi walaupun dia bisa bermain di posisi fullback sebelah kanan, wingback sebelah kanan, atau juga center back. Tapi coba teman-teman perhatikan, dia salah satu pemain yang biasa memberikan delivery bola yang akurat ke depan. Dan dia adalah salah satu pemain yang biasa ikut overlap dan mencari ruang di pertahanan tim lawan. Bahkan tuh gol lawan Arab Saudi yang ada shooting dari Ragnar, itu kan terkena Sandy, maka itu terciptalah gol bagi tim nasional Indonesia. Dan walaupun usianya nih sekarang sudah usia matang, sudah berusia 29 tahun, tapi staminanya masih oke. Jadi memang dia juga adalah pemain yang ideal lah untuk membela tim di Liga Jepang. Dan ada baiknya juga bagi Sandy Walsh pada saat dia bermain di Jepang, akan lebih mudah jika ada salah satu pelatih dari timnas Indonesia yang nanti ingin melihat permainannya bisa terbang ke Jepang, kan akan lebih dekat lagi daripada harus terbang jauh ke Eropa. Jadi ini adalah double advantage atau keuntungan ganda sebetulnya bagi Sandy Walsh dengan bisa bermain di Jepang karena kualitas kompetisinya baik, persaingannya juga ketat di J-League One, dan yang ketiga, dia akan lebih dekat dengan Indonesia. Dan selain itu juga yang saya harapkan jika nanti ada pemain kita dari kompetisi domestik yang juga bisa bermain di Jepang tapi mendapatkan menit bermain. Nah, kalau menurut saya ada baiknya juga Rizky Ridho bisa mengikuti langkah dari Sandy Walsh jika Sandy nanti jadi gabung ke Yokohama Marinos. Kan ini kan belum resmi ya, tapi kemungkinan besar dia akan gabung. Nah, jika Rizky Ridho pun bisa gabung ke salah satu klub di Jepang dan mendapatkan menit bermain, wah, udah pasti cakep ini pemain nanti. Bisa jauh lebih berkembang dia. Karena kalau feeling saya ini sekarang dengan adanya banyak pemain yang bermain di Eropa yang akan menjadi bagian dari timnas Indonesia, akan sulit juga bagi Rizky Ridho untuk mendapatkan tempat sebagai pemain inti. Mungkin sebagai pemain pengganti bisa, apalagi jika nanti formasi ini benar-benar berubah dari sistem 3 center back menjadi 4 pemain bertahan. Artinya kan center back hanya 2 pemain yang bisa bermain di tengah kan, sebagai duet center back. Nah, saya gak yakin Rizky Ridho akan bisa mendapatkan tempat. Bukan artinya dia pemain yang jelek, enggak. Tapi pasti akan dipilih pemain yang memang sudah punya pengalaman di Eropa dan juga merupakan salah satu pemain pilar di Eropa. Seperti Misilgers, kemudian ada juga Jesus, ya kan. Nah, ini 2 pemain juga kan adalah pemain yang konsisten performanya. Walaupun Misilgers kan baru tampil 1 kali ya, kalau nggak salah, atau 2 kali. Nah, ini adalah langkah yang sebetulnya nggak salah dari Sandy Walsh. Tapi akan salah jika nanti dia hanya dijadikan marketing tool. Nah, itulah yang nanti harus dia jaga. Dan dia harus berlatih lebih keras lagi. Karena di Jepang, bukan artinya pada saat ada pemain asing masuk, ya apalagi pemain seperti Sandy Walsh yang sebelumnya sudah punya pengalaman bermain cukup lama di Eropa, bukan berarti dia akan langsung mendapatkan tempat. Enggak, persaingannya dengan para pemain lokal Jepang itu, waduh, ketat sekali. Bahkan Jepang itu sudah punya sumber daya pemain yang sangat banyak, yang siap juga untuk masuk ke timnas Jepang. Maka itu timnas Jepang itu, ya kita tahulah sekarang permainannya adalah yang terbaik di Asia. Bahkan mereka udah gak bisa dikalahin lah di Asia. Ya gimana caranya mau mengalahkan mereka? Sekarang mayoritas para pemain mereka bermain di Eropa dan pada mendapatkan menit bermain di sana. Dan juga secara skill bagus. Bahkan Liga Mahasiswa mereka saja berkembang pesat di sana. Ada beberapa pemain dari Liga Mahasiswa itu bisa dikontrak oleh klub profesional. Jadi ini tidak akan mudah bagi Sandy Walsh, tapi bagus dia mendapatkan tantangan untuk bisa bersaing agar mendapatkan tempat di klubnya. Dan kita sebagai supporter ya, kita perlu juga menyupport dia. Tapi selain itu juga kita harapkan nanti akan ada lebih banyak pemain dari timnas kita yang bisa bermain di kasta tertinggi kompetisi sepak bola Eropa atau juga Asia. Itu paling penting. Nah, seumpamanya nih, ada pemain lainnya nih dari Eropa yang mungkin sudah sulit mendapatkan menit bermain, tapi bisa pindah ke Asia. Nah, kalau nggak Jepang ya Korea lah. Jangan Malaysia juga, ya kan? Karena yang kita harapkan mereka akan bisa tetap mempertahankan standar permainan yang tinggi. Itu yang sangat penting bagi timnas kita. Karena sekarang kan timnas kita kan dalam proses atau bisa dikatakan dalam tahap lah untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Siapa yang menyangka timnas Indonesia bisa masuk dalam persaingan untuk lolos ke Piala Dunia? Saya sama sekali tidak pernah menyangka. Pada saat Indonesia memulai pertandingan pertama di round 2, yang pada saat itu dibantai di Irak dengan skor 5-1. Maka itu saya jujur harapkan dengan adanya tim pelatih baru ini, yang ada Patrick Kluivert, Alex Pastoor,
Ada juga Danny Lanzat, ada juga Gerald Wenenberg, ada juga pelatih kiper yang asal Belanda. Dan nanti akan ada 2 asisten pelatih lokal yang saya harapkan nih bisa meracik taktik yang pas sesuai dengan batas kemampuan dari para pemain timnas kita. Supaya lawan Australia minimal mendapatkan 1 poin. Kalau bisa mendapatkan 1 poin menurut saya sudah seperti kemenangan lawan Australia. Karena Australia kan adalah tim yang langganan Piala Dunia. Nah maka itu saya pikir sekarang Sandy Walsh perlu juga mengarah ke Jepang pada saat mungkin dia mendapatkan juga nih semacam kepastian kali ya, agar dia akan mendapatkan menit bermain, tapi tentu juga sesuai dengan nanti performanya. Dia harus menunjukkan performa terbaik, dan kalau nggak salah J-League itu baru akan mulai pada tanggal 14 Februari. Nah bagus juga, dia bisa pemanasan dulu kan. Artinya bisa main dulu di level klub, di klub barunya sebelum nanti gabung dengan Timnas Indonesia untuk pertandingan penting pada tanggal 20 Maret teman-teman. Jujur, saya sudah tidak sabar lagi agar segeralah dari Februari ke bulan Maret agar bisa kembali nonton Timnas Indonesia. Tapi sebelum itu akan ada pertandingan dari Timnas Indonesia U20 kan, di Piala Asia U20, itu juga harus kita support lah. Dan kita harapkan akan ada keajaiban bagi Timnas Indonesia U20 dengan bisa lolos dari fase grup kemudian lolos ke Piala Dunia U20 dan membuat sejarah untuk kedua kalinya lolos ke Piala Dunia U20 melalui jalur kualifikasi. Segala sesuatunya mungkin, tapi juga diperlukan nanti taktik dari Indra Safri agar Timnas Indonesia U20 bisa bermain rapi. Karena saya melihat permainan belum rapi, masih ada banyak missing link dari tengah ke depan, bahkan lebih banyak mengandalkan long ball, padahal ya kita tahulah itu taktik tempo dulu yang saya harapkan bisa berubah nanti. Yang pertandingan pertama pada tanggal 13 Februari lawan Iran. Kita tunggu nanti teman-teman pertandingan tersebut, dan pasti nanti saya akan membuat preview dan juga review dari pertandingan tersebut. Kita sebagai supporter, seperti yang berkali-kali saya katakan, perlu mendukung para pemain dan juga jajaran pelatih dari Timnas Indonesia, bukan merusak mental mereka. Artinya, kalau kita mau kritik silakan, tapi secara sopan. Tapi yang paling penting adalah kita harus support pada saat timnas kita menang, seri, ataupun kalah. Itulah yang namanya supporter. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.